Apa kau siap? Tanya Devan. Aku ingin buang air kecil, ucap Raya, sambil melepaskan tangan Devan yang ada di perutnya dan segera berlari ke kamar mandi. Devan menaikkan sudut bibirnya saat melihat istrinya terlihat sangat gugup. Ternyata gadis nakalku bisa gugup juga, Devan terkekeh pelan, sambil membuka seluruh pakaiannya dan menyisakan boxer saja. Kemudian Devan membaringkan tubuhnya di atas arena pertempuran. Sedangkan Raya yang di dalam kamar mandi, berulang kali mengatur nafasnya. Astaga, kenapa aku jadi segugup ini? Aduh, bagaimana ini? Gumam Raya, mondar-mandir di dalam kamar mandi sambil menggigit kuku jarinya resah. Jika sebelum menikah dengan Devan, Raya sering kali menjahili pria itu. Tapi sepertinya keadaan terbalik, giliran Raya yang dibuat gugup dan panas dingin oleh Devan. Tapi, kata Mami, rasanya tidak sakit. Rasanya itu nikmat, Raya berucap sambil mengingat ucapan JJ. Hufah, Raya menghela nafasnya sekali lagi. Barulah ia berani keluar dari kamar mandi. Astaga, Om tampanku sudah siap untuk mengasah goloknya. Batin Raya, saat keluar dari kamar mandi ia melihat Devan berbaring di arena pertempuran hanya dengan menggunakan boxernya saja sambil memainkan ponselnya. Devan belum sadar jika Raya sudah keluar dari kamar mandi, karena ia sedang berbalas chat dengan mertuanya. Jangan bermain kasar. Salah isi satu pesan keramat dari mertuanya. Astaga, tentu saja aku akan bermain lembut. Batin Devan, sambil mengumpat kesal kepada mertuanya. Raya berjalan berjingkat agar Devan tidak menyadari keberadaannya. Raya berjalan menuju kopernya dan mengambil obat kuat yang sudah diberikan oleh JJ beberapa waktu yang lalu. Sedang apa, sayang? Tanya Devan, yang tiba-tiba ada di belakang Raya. Hah? Raya sangat terkejut saat melihat keberadaan Devan yang ada di belakangnya. Dengan cepat ia membalik badannya dan menyembunyikan obat itu di belakang punggungnya. Tidak aku itu. Mau aku yang mengambilnya atau kau serahkan sendiri? Tanya Devan, ia tahu jika istrinya tengah menyembunyikan sesuatu. Devan mendekat dan segera merebut sesuatu yang disembunyikan oleh istrinya itu. Obat kuat, ucap Devan saat membaca tulisan yang tertera di botol tersebut. Glek. Raya menelan ludahnya kasar, wajahnya terlihat panik dan pucat pasi. Devan menatap obat kuat itu lalu bergantian menatap wajah Raya yang terlihat sangat panik. Untuk apa obat kuat ini? Tanya Devan dengan tatapan yang mengintimidasi. Itu untuk, wajah Raya semakin panik. Apalagi Devan mulai mendekatkan wajahnya. Aku tidak membutuhkan obat sialan ini. Devan semakin mendekatkan wajahnya hingga hidung mancungnya menyentuh pipi mulus Raya. Sayang. Raya memundurkan wajahnya. Tapi. Klunting. Devan membuang obat kuat itu ke lantai dengan asal. Apa kau meragukan kemampuanku? Raya menggeleng cepat. Jika begitu mari kita buktikan, ucap Devan, kemudian menyerang bibir Raya dengan sangat rakus. Aku sudah tidak bisa menahannya lagi, sayang. Izinkan aku memilikimu seutuhnya, ucap Devan dengan suara seraknya. Iya, lirih Raya. Ia tak mampu menolak permintaan suaminya itu. Karena ia pun sudah sangat ingin dan juga penasaran senikmat apa rasa itu. Kini Raya dan Devan merasakan nikmatnya surga dunia bersama, keduanya saling melenguh dan mendes *H. Keringat pun membanjiri tubuh keduanya,
Hawa yang semakin panas menjadi bertambah panas saat Devan semakin mempercepat gerakannya hingga mereka sampai di puncak kenikmatan bersama-sama. "Terima kasih sayang," Devan melum asteris T bibir Raya dengan penuh kelembutan. Begitupun Raya membalas setiap lumaat asteris N yang diberikan oleh Devan. "Aku lelah, Om," lirih Raya. "I love you," bisik Devan saat melihat bercak darah di bawah sana. "I love you, tuh Om tampan," balas Raya. "Lagi yuk," ajak Devan. Pelak. "Au, kenapa memukulku?" Kesal Devan saat merasakan lengannya dipukul Raya dengan keras. "Ini masih sakit. Enak saja mau nambah," protes Raya kesal. "Ya kali aja mau," ucapan Devan membuat Raya melotot sempurna. "Hehehehe, ya sudah kita bersihkan diri dulu," ucap Devan dan diangguki Raya. Setelah membersihkan diri Raya dan Devan merebahkan diri di atas arena pertempuran kembali, dengan keadaan mereka sama-sama polos. "Sudah sana. Lihat punyaku sangat pedih," kesal Raya. "Tapi kau suka kan?" ledek Devan, lalu menggulingkan tubuhnya di samping Raya kemudian merengkuh tubuh Raya dalam dekapannya. "Sukalah, kan enak banget," jawab Raya sambil tersenyum. "Dasar," Devan mencubit pipi Raya dengan gemas. "Sekarang kamu sudah menjadi mantan perawan, apa kau sedih?" tanya Devan sambil mengelus punggung polos Raya. "Tidak. Aku justru bahagia karena aku memberikan hal yang berharga dalam hidupku untuk suamiku," ucap Raya, mencium pipi Devan dengan mesra. Manisnya istriku," Devan mengecup bibir Raya berulang kali, membuat gadis mantan perawan itu terkekeh geli. Devan menarik selimut untuk menutupi tubuh polos keduanya. "Apa mau lagi?" tanya Devan. "Tidak. 5 ronde sudah asteris. Astaga, ternyata aku kuat mengimbangimu," pekik Raya. "Apa maksudmu?" tanya Devan. 5 ronde kita melakukannya 5 ronde. "Sayang," ucap Raya sambil menangkup wajah Devan dengan kedua tangannya. "Jadi aku tidak perlu meminum obat kuat," ucap Raya keceplosan. "Dasar otak mesum." Devan menonyor kepala Raya. "Jadi kau sudah mempersiapkan jauh hari dan obat kuat itu untuk dirimu?" tanya Devan, kesal. "Hehehe, iya," Devan sampai menepuk jidatnya karena tingkah istrinya tersebut. "Bagaimana bisa seorang anak perawan seperti dirimu membeli obat kuat?" tanya Devan, kemudian terkekeh geli. Raya mendongak dan mengerucutkan bibirnya sebal. "Aku tidak membelinya tapi dikasih sama Mami JJ. Katanya biar aku kuat dan bisa menandingi kekuatanmu di atas ranjang panas," ucap Raya, lagi-lagi ia keceplosan. "Astaga. Kau itu dikerjai oleh Mami JJ?" Devan sampai tertawa terbahak, karena istrinya yang nakal itu sangatlah polos. "Is, benarkah?" ucap Raya kesal. "Tapi, aku harus pamer sama Mami kalau tanpa obat kuat pun aku bisa melayanimu sampai 5 ronde, ucap Raya dengan bangga. "Ya Tuhan, hahaha. Sepertinya aku akan awet muda karena telah menikahimu, hahaha." Devan tertawa terbahak karena melihat sikap istrinya sudah kembali ke semula. "Benar-benar titisan Sander Klar," batin Devan. "Hih, dari tadi kau terus menertawakan aku. Apa ada yang lucu?" tanya Raya dengan nada kesal. "Tidak ada," jawab Devan, masih menyisakan tawanya. "Ayo tidur, sudah jam 3 pagi. Kau harus mengumpulkan tenagamu kembali karena golokku belum puas diasahnya, masih kurang tajam," ucap Devan, mengeratkan pelukannya. "Sayang," pekik Raya, dan memukul dada bidang Devan dengan kesal. "Hahaha. Dad, ini sudah hampir pagi kenapa belum tidur juga?" tanya JJ, sambil mengucek matanya. Aku tidak bisa tidur," jawab Sander,
memiringkan tubuhnya karena sebelumnya posisinya terlentang dan menatap langit-langit kamar hotel. Sander mengusap pipi istrinya dengan lembut lalu beralih mengusap perut yang menonjol itu. "Kenapa?" tanya JJ, karena ia melihat wajah suaminya terlihat begitu cemas. "Raya," jawabnya singkat. "Apa yang Dedi pikirkan?" "Raya sedang melakukan ritual malam pertamanya," ucap JJ. "Justru itu yang sedang aku pikirkan, apa Devan melakukannya dengan lembut?" "Astaga Dad. Kau ini," JJ tidak habis pikir dengan suaminya itu. "Aku hanya takut jika Raya kesakitan," jelas Sander. JJ menepuk jidatnya lantaran kesal dengan suaminya. "Dedi masih ingat malam pertama kita?" Sander mengangguk sambil menatap istrinya. "Kenapa? Kau ingin mengulanginya?" tanya Sander berbinar. Kesal JJ dan mencubit perut berotot suaminya. "Masih kurang apa yang tadi sore?" ketus JJ, karena suaminya itu selalu mencari kesempatan dalam kesempitan. "Bagaimana tidak?" Suaminya itu memijat kakinya, tapi tangan kekarnya itu merembet masuk ke dalam dressnya dan menyentuh pintu sarung sempit. Siapa yang tidak tergoda jika diperlakukan seperti itu? Dan tentu saja JJ tidak akan bisa menolak dengan kegiatan mengasah pedang yang sangat mengenakan itu. "Salah siapa coba?" JJ menghela nafasnya. "Dedi maksud aku, malam pertama Raya sama persis dengan malam pertama kita," ucap JJ. "Benarkah?" "Sok tahu," ucap Sander. "Bukan sok tahu. Tapi Dedi dan Devan kan satu spesies." "Hei, kau mengatai suamimu?" Sander menatap tajam istrinya. "Bukan, maksud aku. Dedi dan Devan sama-sama bule." "Jadi setahuku pria bule itu hot dan panjang," ucap JJ sambil tersenyum. "Panjang apanya?" Sander bertambah melotot. "Durasinya lah," jawab JJ, sambil mencebikkan bibirnya kesal. "Memang Dedi kira panjang apanya?" ledek JJ. "Dasar mesum," omel Sander sambil mencubit gemas hidung mancung JJ. Dedi yang mengajarkan mesum, JJ tidak mau kalah. Ya, terserahlah," ucap Sander, kemudian memeluk JJ dengan penuh kasih sayang. "Jadi menurutmu Raya akan baik-baik saja?" Sander memastikan. Karena ia mengingat malam pertamanya dulu, JJ merasakan kesakitan di awal, tapi lama-kelamaan JJ menikmati dan akhirnya kecanduan sampai sekarang. Istrinya itu sepertinya sudah tertular virus kegesrekan Oma Airin. "Tentu saja iya Dad, Raya akan baik-baik saja, palingan juga besok pagi dia tidak bisa berjalan," ucap JJ. "Sayang. Kayak enggak pernah jadi pengantin baru saja sih," gerutu JJ, kemudian menenggelamkan wajahnya di dada Sander, karena ia sudah mulai mengantuk lagi. Sedangkan Sander sudah bernafas lega dan ia pun mulai memejamkan matanya dan menyelami mimpi bersama istri tercintanya. Siang hari di Hotel XX. "Sayang, ayo bangun," Devan menciumi seluruh wajah istrinya yang masih terlelap itu. "Mami, aku masih mengantuk," keluh Raya. Sepertinya Raya lupa dirinya ada di mana. Devan terkekeh melihatnya. Istrinya mungkin sangat kelelahan karena semalaman melayani golok saktinya yang terus minta diasah. Bahkan tadi pagi setelah sarapan, Devan meminta nambah lagi dan Raya pun tidak bisa menolak karena Devan langsung menerjangnya tanpa ampun. Devan membiarkan istrinya tertidur, sedangkan dirinya menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Setelah membersihkan diri dan berpakaian lengkap, Devan menghidupkan ponselnya yang ia sengaja matikan sejak tadi malam. Banyak pesan masuk dari ibunya. "Sayang, maafkan Mommy dan Dedi harus kembali ke Kanada pagi tadi, karena Dedi sangat sibuk di perusahaannya." Devan hanya menghela nafasnya panjang saat membaca pesan dari ibunya. "Sampaikan salam dan maaf untuk menantu Mommy dan Dedi yang cantik itu."
Oh, iya. Mommy dan Daddy sudah membelikan sebuah mansion dan jet pribadi untuk hadiah pernikahanmu. Semoga kau dan Raya suka. Dan nanti akan ada orang kepercayaan Daddymu untuk mengantarkan sertifikat kepemilikan mansion dan jet pribadimu. Devan meremat ponselnya dengan kuat. Aku tidak membutuhkannya semua itu. Bahkan aku bisa membelinya sendiri dengan uangku. Balas Devan dalam hati. Karena ia tidak mungkin mengatakan hal yang menyakitkan kepada kedua orang tuanya yang sudah membesarkannya, walau tanpa kasih sayang. Kalian tidak pernah memikirkan perasaanku sedikit pun. Devan menyugar rambutnya ke belakang. Aku berpikir jika aku sudah menikah, kalian akan berubah, tapi nyatanya nol besar yang aku dapatkan. Keluh Devan dalam hati. Om, panggil Raya. Devan yang berdiri membelakangi tempat tidur pun segera menghapus sudut matanya, lalu berbalik dan menatap istrinya yang masih tergolek di atas ranjang panas itu. Sayang, Devan mendekat dan meletakkan ponselnya di atas nakas. Om, kenapa? Tanya Raya saat melihat wajah Devan terlihat murung. Aku. Raya mengangguk kemudian mencium kedua pipi Devan dengan lembut. Devan memejamkan matanya, ia merasakan kehangatan dan cinta yang tulus dari istrinya itu. Peluk, Raya merentangkan kedua tangannya, kemudian Devan merebahkan diri di sampingnya dan memeluknya dengan erat. Devan memeluk Raya begitu erat. Walaupun ia seorang pria terlihat kuat dan tegar, tapi ia juga butuh bahu untuk bersandar saat merasa lelah. Raya mengusap-usap punggung Devan dengan lembut. Apapun yang kamu rasakan dan kamu alami, ceritakan semua keluh kesahmu kepadaku, sayang, bisik Raya, lembut. Aku hanya merasa sangat bahagia karena memiliki istri seperti dirimu, balas Devan meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja. Ia tidak ingin istrinya tahu permasalahan dirinya dengan kedua orang tuanya, biarlah hal ini terkunci rapat. Aku menjadi tersanjung, ucap Raya terkekeh. Devan tersenyum, tujuannya sekarang adalah membahagiakan istri tercintanya. Apa masih sakit? Tanya Devan, mengalihkan pembicaraan. Masih, dan kenapa rasa sakitnya bertambah, bahkan aku tidak bisa menggerakkan kakiku. Au, Raya memekik saat ia menggerakkan kakinya. Bagian bawahnya terasa nyeri dan linu, begitu pula kakinya terasa gemetar dan lemas. Hiks, apa aku lumpuh? Raya sudah terisak, dan Devan menatapnya sambil tersenyum penuh kemenangan. Tidak sayang, bayanganmu itu terlalu jauh. Semua itu efek dari kegiatan kita semalam, ucap Devan. Lalu kenapa Om terlihat bugar? Kesal Raya. Karena aku kuat, ucap Devan, sambil memperlihatkan kedua otot lengannya yang kekar dan bergaya seperti Popeye. Hiks, aku tidak jadi pamer ke Mami. Hiks, Raya terisak. Astaga sayang. Kau masih saja memikirkan hal itu, Devan terkekeh pelan. Iyalah. Masa iya aku kalah sama Mami kecilku itu? Terserahlah, ayo aku akan memandikanmu. Devan menyibakkan selimut kemudian mendudukkan Raya terlebih dahulu sebelum menggendongnya. Sayang, itu darah. Aku berdarah. Gawat. Raya histeris, sambil menatap spray yang ada bercak darahnya. My wife, itu. Om. Mana tahu urusan perempuan. Itu darah tamu bulananku, ucap Raya, wajahnya sudah semerah tomat. Ya Tuhan. Sangat memalukan, Raya menutup wajahnya dengan bantal. Harusnya 2 minggu lagi baru datang. Tapi kenapa sudah datang lebih awal, sih? Jadi enggak bisa jeb-ajeb lagi deh, ucap Raya, di balik bantal, dan Devan masih mendengar ucapan Raya itu. Dasar bocah. Batin Devan. Sayang. Devan menarik bantal yang menutupi wajah istrinya. Itu bukan darah tamu bulananmu, tapi itu adalah darah kesucianmu, ucap Devan menjelaskan, sambil mencium pipi Raya dengan mesra,
membuat wajah Raya semakin malu. Apa? Jadi itu, Devan mengangguk. Ya ampun, aku bodoh sekali. Ternyata itu darah perawanku, Raya merutuki kebodohannya. Aku sudah tidak perawan, hai. Jadi aku bisa jep-ajep lagi. Batin Raya bersorak girang. Dasar Raya gesrek. Kau memang bodoh. Dan juga mesum, tapi aku suka karena ternyata kau masih sangat polos. Devan terkekeh, sambil mengerlingkan matanya nakal. Is, kau itu memujiku atau mengolokku? Kesal Raya. Tidak keduanya, karena aku lebih suka memasukimu, ucap Devan. Ya. Dasar mesum, Raya segera memukul tangan Devan agar menjauh dari biji ketapangnya. Hahaha, Devan tertawa terbahak saat melihat wajah istrinya yang terlihat kesal itu. Ih, menyebalkan, ucap Raya marah dan juga malu. Jangan marah terus, nanti cantiknya hilang. Ayo, aku akan memandikanmu, ucap Devan, kemudian menggendong Raya ala bridal style menuju kamar mandi. Arg, sakit. Hiks, Raya memekik saat tubuhnya diangkat oleh Devan, bahkan air matanya sampai mengalir dari sudut matanya. Maaf, sayang, Devan benar-benar merasa bersalah. Tidak apa-apa, sayang. Aku ikhlas melayanimu. Ya, walaupun sakit tapi tidak membuatku kapok. Hehehehe, Raya tersenyum sambil menatap Devan. Devan tersenyum kecut mendengar ucapan istrinya. Ayo, aku akan memandikanmu, setelah itu aku akan mengobati lukamu itu, ucap Devan, keluar dari batub dan mengisi air hangat ke dalam batub itu. Setelah selesai memandikan istrinya, Devan membeli obat salep pereda nyeri melalui aplikasi online. Ayo buka kakimu, aku akan mengoleskan salep ini, ucap Devan, merangkam menaiki ranjang panas itu. Tidak perlu sayang, ini sudah baik kok, tolak Raya, mengeratkan selimutnya yang menutupi tubuh seksoinya. Karena saat ini ia hanya mengenakan baju saringan tahu. Benar? Tanya Devan. Iya, Raya mengangguk cepat. Aku sudah lebih baik, lihat aku bisa jalan. Raya turun dari ranjang panas dan berjalan perlahan di atas lantai marmer hotel itu. Ayo, aku lapar, bisakah kita makan di restoran saja? Ajak Raya. Ia takut jika di dalam kamar terus, Devan akan menerjangnya lagi. Apalagi lubang belutnya masih berdenyut sakit. Walaupun dia berkata, tidak kapok, tapi dalam hatinya, ia merasa sangat takut dengan golok sakti super jumbo itu. Baiklah, tapi pakaianmu? Tanya Devan, sambil menatap bodi istrinya yang terlihat seksoi, membuat jangkunnya naik turun dan si golok sakti yang super jumbo sudah tegak di bawah sana dan siap untuk diasah. Tenang saja, aku membawa pakaianku kok, ucap Raya, berjalan perlahan menuju kopernya yang diletakkan di dalam lemari. Ah sial, ucap Raya tertahan, saat membuka kopernya ternyata hanya ada beberapa lingerie seksoi dengan berbagai model lengkap dengan GSTRN. Raya menemukan secari kertas kemudian membacanya. Semangat anakku yang cantik. Hahaha. Mami, teriak Raya, sedangkan Devan segera menghampiri istrinya dan menanyakan apa terjadi sesuatu kepada istrinya. Sementara itu di kediaman keluarga Clark, JJ dan Oma Irene tertawa terbahak, membayangkan nasib Raya. Ya, JJ, Oma dan Sander sudah kembali ke rumah sejak tadi pagi, dan membiarkan pengantin baru itu lebih lama berada di hotel. Hahaha, aku yakin saat ini Raya sedang mengumpatimu, J. Oma Irene tertawa terbahak dengan JJ. Kalian ini jahil sekali, ucap Sander sambil mengelus perut istrinya yang membuncit. Heleh, dulu Dedi juga suka kan? Saat aku memakai baju saringan tahu itu? Sindir JJ. Suka banget malah, jawab Sander. Begitu pula dengan Devan,
Pasti pria itu sedang mengurung Raya di dalam kamar hotel dan tidak akan melepaskan Raya sedikit pun, ucap Oma Irene. Aku jadi tidak tega, jawab Sander. Ya, kau tidak tega dengan putri kita, tapi dulu kau tidak kasihan padaku. Malahan kau terus menggempurku sampai aku merasa lelah, letih, lesu dan lunglai, cerocos JJ panjang kali lebar, sambil menatap suaminya tajam. Ngek. Sander mati kutu dibuatnya, ia tidak menjawab ucapan istrinya yang semua benar. Rasakan. Hahaha, Oma Irene tertawa terbahak saat melihat putranya bungkam. Mom. Apa? Mom hanya tertawa saja, apa salah? Ucap Oma Irene tanpa merasa bersalah. Aku yakin di balik semua ini Mom lah yang jadi biangnya, ketus Sander. Eleh. Sok tahu. Kilah Oma Irene. Memang tahu. Istriku adalah wanita yang paling kalem dan alim, mana mungkin jadi mesum seperti ini, jika bukan Mom yang mengajari, balas Sander. Hahaha, kau menyalahkan Mom? Sander mengangguk. Anak kurang ajar. JJ. Malam ini tidur sama Mom. Awas saja jika kau membantah. Ucap Oma Irene marah, dan JJ pun mengangguk pasrah. Mom. Jangan begitulah, seru Sander. Apa? Terserah aku, karena JJ juga menantuku. Mom. Awas jika kau berani menculik menantuku seperti waktu itu, akan kubungkus pedangmu itu jadi perkedel. Seru Oma Irene, lalu menarik tangan JJ menuju kamarnya. Astaga. Pedang malam ini kau akan kedinginan karena sarung sempitmu disita oleh Mom, ucap Sander, sambil menatap pedangnya yang bobo ganteng di dalam sana.